Hai guys, kembali di Revit. Nah, kalau teman-teman tanya, sudah modif apa aja kok? Ini sudah 300 kilo. Modif apa aja kok untuk Zenix-nya teman-teman? Nih, biasa ya, kebiasaanku pasti aku delete chrome ya, teman-teman. Nih, yang biasanya silver chrome aku nggak suka nih. Rame banget, aku sudah pakai yang pad. Pad ini the best lah. Kayaknya stiker yang mahal, bagus, pad. Nih, terus ini yang silvernya biasanya juga aku ganti black piano sama modelista aku teman-teman. Ini aku biarin ya, aku kerok gini tetap jadi kelihatan ganteng masih manis. Aku pakai pad juga, ini juga sampai bawah ya, jadi paling enggak kalau ngasuk-ngasuk juga dia aman karena ada apa ini stikernya. Jadi nih kayak gini tampilannya. Wih, ganteng ya guys ya, ganteng dong. Oke, aku memang sengaja nggak mau black chrome untuk velgnya supaya manis lah, nggak full black semua. Jadi aku depan aja yang rame aku black semua. Terus ini tetap semua sama. Nah, kalau teman-teman tahu, ini kan harusnya kan warnanya silver. Ini aku juga pad juga jadi semua warna body. Ini aku biarin manis untuk apa ini ya, di jendela windownya supaya kalau dari samping itu masih ada chrome-chrome yang sedikit supaya lebih mewah sama mirip sama ininya, sama apa ini guys, velgnya guys ya. Oke, kayak gini ya guys ya. Oke, jadi so far itu yang aku modif ya. Kalau dari depan kayak gini teman-teman, jadi full black ini modelnya, ganteng lah. Oke, terus apa lagi kok? Nah, yang kedua aku sudah full coating teman-teman. Jadi aku tetap pakai punyanya Vicul. Jadi coating itu kan banyak merek ya teman-teman. Ini punyanya Vicul. Kayak biasa harganya berapa ya? 6 jutaan lebih. Tapi aku nggak kerjain di Vicul yang biasanya di Ari Muhammad. Karena terakhir aku ada agak kecewa sedikit ya, referensiin punyanya temanku masalah kaca film lah. Jadi aku males di sana. Pokoknya aku kalau ada pengalaman jelek teman-teman, aku nggak akan kembali lagi, aku males lah intinya. Jadi aku di Clio, teman-teman tahu nggak Clio di jalan Embong Kerang kalau nggak salah. Dia itu top juga ya teman, ada Range Rover, ada Rolls Royce, terus ada Porsche 2. Oh pokoknya gila itu. Kevin dulu orangnya Vicul yang selalu handle mobilku, dia buka sendiri, keren. Hasil coatingnya kayak gini, top abis guys menurutku. Hasil coatingannya gila. Punya Vicul juga, dia juga pegang Vicul juga teman-teman. Dan yang paling penting apa guys, ini aku PPF untuk kap mesinnya aja. Jadi kenapa kok nggak PPF semua, jangan kap mesinnya aja semua, kok eman ya teman-teman ya. Ini punya aku Duratex, punyanya Lumar, lumayan bagus, 8 tahun, ketebalannya 8 mili, itu garansinya 8 tahun juga. Dia bisa self healing juga, bagus. Ini aja satu kap mesin ini 4 juta teman-teman. Kalau Vicul hampir 9 juta, ini cuma 4 juta. Memang dia lebih murah ya, cuma 2 juta, tapi nggak berani. Karena kap mesin ini salah satu part yang sering kena panas, kenapa tujuanku yang aku kap mesin cuma, aku yang PPF cuma yang kap mesin, karena menurutku kadang aku BT-nya itu ya, kadang aku parkir di bawah pohon, kena getah pohon, tai burung, itu kalau lama nggak dibersihin, itu bisa ngeroak masih dalam, walaupun sudah di coating, sometimes kalau kita terlalu lama. Jadi aku oke lah, jadi 6 juta untuk coatingnya yang bagus, terus kap mesinnya aku kasih PPF. Jangan lupa, kalau di kap mesin di PPF otomatis gak di coating dulu teman-teman. Cuma nggak full katanya. Jadi mungkin kalau semua coatingnya 3 lapis, ini mungkin cuma 1,5 lapisan aja lah untuk kapnya, baru di coating. Jadi tetap dalamnya melindungi, terus dikasih PPF gini guys. Jadi lebih mantap. Oke. Jadi kayak gini ya teman-teman ya penampilannya. Jadi sudah di coating nih, lihat semulus ini sampai mengkilat loh, sampai kelihatan tuh pilar-pilar rumahku dari coatingannya nih, dari apa, dari catnya teman-teman ya. Coatingnya bagus, mantap, pelayan juga top, cepet kerjanya. Jadi so far ini ya, jadi aku udah delete chrome sama juga coating sama PPF kap mesin aja. Maunya sih juga atas ya teman-teman, karena kan juga penting juga, tapi kok
mahal ya, atau sekitar 5 juta 6 juta kok, aman banget. Dan aku mikir ya sudahlah, karena dijual juga orang nggak terlalu lihat lah bagian atas, pokoknya nggak parah atasnya gitu sih. Jadi kap mesin aja lah, uangnya bisa save untuk yang lain ya. Oh ya, sama yang belakang guys, aku belum tunjukin. Nah ini guys, jadi kalau dari tampilan belakangnya sama ya teman-teman ya. Jadi yang ini aku delete chrome. Ini harusnya warna silver ya. Delete chrome, gak suka itu. Jijik. Sama modalistanya aku samain apa ini? Enggak. Iya. Mobilnya di sana semua atau di dalam garasi atau mobilnya. Sorry guys, ART ku. Jadi aku pakai patch juga nih bawah, modelnya aja senada sama yang di depan. Nih tampilannya kayak gini, kerennya. Wih, oke guys ya, jauh lebih ganteng ya guys ya. Oke, kalau yang kayak tombol-tombol gini banyak orang yang mau dihitamin, aku nggak suka, biarin aja supaya ada manisnya. Jadi so far itu untuk apa ini guys? Kok kayak kurang rapat gini ya? Enggak ya? Kok memang ini kopong ini guys, repot ini. Oke, so far kayak gini hasil coatingannya, lihat mantap. Oke, terus ya teman-teman tahu ya seberapa kerupuk ini mobil. Aku baru tahu kemarin karena kita ini ngepet ini stiker yang kayak gini, ini harus dilepas supaya rapi katanya kerjaannya. Ini guys ya, aku tanya lo, jangan dilepas lah, biasa di langgananku ya. Caravan 77 mantap itu kerjanya, semua mobil masuk sana, harganya juga oke. Nah ini dilepas sama dia, ternyata ini kerupuk teman-teman. Aku takut nggak bisa kembalikan toh, ternyata dibuka kletak gitu aja. Ini cuma double tip guys, aku baru tahu, cuma variasian aja double tip, jadi sangat-sangat kerupuk ya. Sing ini kemarin aku tahunya gara-gara dia teman-teman. Nih kerupuk ini sudah ditempel lagi pakai double tip perekat yang beda, yang lebih bagus. Toyota ini mobil nomor juta, ya sudahlah. Oke. Terus kalau yang udah dimodif di dalam apa aja aku tunjukin. Nah ini kayak biasa langganan trapo. Nih semua full trapo, lihat nih semua trapo. Bisa kelihatan nggak ya? Nih trapo sampai ke belakang guys, sudah trapo semua. Oke. Terus kalau teman-teman tanya apa lagi kok selain ini, selain apa? Selain karpet nggak ada lagi sih, cuma ini aja. Ini aku sudah ganti ke gini, harusnya ini memang sudah agak riben dikit teman-teman ya untuk bawaan Zenix, tapi karena aku ngerasa panas guys dan tipis, jadi aku kasih kaca film. Kemarin itu sudah ngobrol-ngobrol sama Kevin, dia di tempat yang coating Clio itu ada Vicul, ada semua. Cuma Vicul tuh adanya mahal dan gelap teman-teman. 40% aku nggak mau, karena pasti memang lebih dingin pastinya kalau siang. Tapi kita kan punya panoramik kan tujuannya malam supaya kelihatan lah teman-teman, tapi siang juga oke. Jadi akhirnya setelah aku putusin, aku coba-coba, aku pakai ramuan, pakai punya 3M yang paling tinggi tipenya teman-teman nih, 3M kristalin apa gitu lupa. Harganya cuma 1,5 juta, tapi nolak panasnya hampir 97% teman-teman. IRR-nya itu harus dilihat teman-teman. Kalau pasang kaca film 1,5 juta untuk dapat semua ini, oke lah. Dan memang ngefek banget karena istriku. Sometimes kita sore-sore masih ada matahari, masih sangat adem teman-teman. Dan kalau malam masih terang, itu tujuannya. Percuma kita punya panoramik teman-teman ya, tapi kalau full kacanya terlalu gelap ya juga nggak bisa menikmatin, walaupun memang ngebantu dinginnya di dalam kabin. Otomatis kita pakai AC nggak usah full banget kan, karena dalamnya dingin. Walaupun juga tau lah Toyota itu aduh AC-nya kayak kulkas berjalan, jadi nggak mungkin sampai kepanasan. Oke sih, so far itu aja sih teman-teman ya, itu aja modifanku guys, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Oke guys, itu ya sementara untuk modifku di Innova Zenix ini. Sementara ini 300 km, belum ada yang tahu TOT. Mungkin maybe aku nggak bakal ganti velg, karena velgnya menurutku aku lumayan manis, lumayan suka aku velgnya, ganteng walaupun kurang keluar sedikit ya fitmentnya. Tapi mungkin aku bakal ganti ban yang lebih enak, lebih tebel, lebih empuk, dan lebih nyokot lah. Mungkin Michelin atau Pirelli lah. Oke guys, ini ya modif Zenixku.
Nanti kalau ada modif lagi kita baru pikir ada ide apa, boleh lah. Oke, thank you guys, sampai ketemu di video selanjutnya.